Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai karakteristik umum peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat perbedaan antara karakter peserta didik baik pada tingkat SD, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Kita mulai dari peserta didik tingkat SD. Untuk siswa SD sendiri, yang pertama untuk karakteristiknya adalah suka mengadu apa yang dilihatnya kepada guru. Nah, seperti kita sendiri mengingat pengalaman ketika kita menginjak bangku sekolah dasar, biasanya anak SD itu suka mengadu kepada gurunya apa saja yang dia lihat. Misalnya, Bu, si A ini mencontek, kemudian atau Bu, si A ini nggak tertib, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, belum dapat berpikir kognitif secara abstrak, jadi harus secara konkret. Nah, misalnya pada pelajaran matematika pada topik pertambahan pengurangan. Nah, untuk anak SD itu dia belum bisa untuk berpikir secara abstrak, misalnya 3 kali 5 misalnya. Nah, itu kita mulai dari pembelajaran konkret dulu. Nah, dengan cara apa? Misalnya dengan cara 3 buah lidi, kemudian dijajar sampai 5 kali, sehingga kalau kita hitung jumlah lidinya ada 15. Nah, itu berarti masih proses berpikir konkret. Kemudian untuk siswa SMP atau MTS, ini merupakan karakteristik peserta didiknya itu merupakan masa peralihan antara peserta didik atau siswa SD dan siswa SMA atau MA atau SMK. Nah, kemudian ini mulai peralihan ya. Misalnya dari karakter anaknya. Kalau di SD itu dia kan suka mengadu, nah mungkin di SMP agak berkurang. Nah, kedewasaannya juga sama. Kemudian adanya unsur karakter anak-anak ini mulai beranjak ke dewasa, misalnya awalnya kurang mandiri, kemudian dia mulai belajar untuk mandiri, dan seterusnya. Kemudian proses berpikir kognitifnya gabungan antara konkret dengan abstrak. Jadi di sini pada anak usia SMP itu masih membutuhkan sesuatu yang konkret ketika dia mau pelajari topik-topik atau materi-materi yang sifatnya abstrak. Jadi perlu contoh realnya dulu, kemudian dikaitkan dengan konsep abstraknya. Kemudian untuk siswa SMA, MA, dan SMK, ini karakternya mulai beralih ke dewasa. Kemudian sudah bisa berpikir secara abstrak, tetapi untuk kemampuan berpikirnya itu tergantung dari perkembangan kognitif anak masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini mulai adanya mereka bergaul antar lawan jenis, kemudian mencari teman, mencari jati diri, dan jangan sampai ketika anak ini menginjak SMA itu nantinya di masa-masa ini dia mengalami misalnya masalah kesulitan dalam bidang dalam kemampuan sosial, bersosialisasi. Nah, jadi di sini juga selama masa dari SD, SMP, SMA sebaiknya dibutuhkan peran aktif orang tua juga dalam membina atau membimbing karakter anak menuju yang lebih baik. Nah, kemudian kita kaitkan kalau pada anak SMP sendiri seperti yang kita fokuskan pada pembelajaran IPA di SMP, utamanya kan ini untuk anak SMP, itu ada beberapa aspek terkait dengan karakteristik dari peserta didik. Yang pertama kita lihat dari aspek fisik. Nah, pada gambar kita lihat ini merupakan tahapan perkembangan dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian ini mulai usia SD, kemudian dia beranjak remaja dan dewasa. Nah, dari segi fisik pasti terjadi perubahan ini ya, bentuk tubuh, kemudian yang lainnya. Nah, ini pada aspek fisik ini akan menimbulkan perubahan-perubahan universal, di antaranya tingkat emosional, mungkin dari kestabilan emosinya anak menjadi kurang ya ketika apalagi masa remaja dia
sedang mencari jati diri, maka tingkat emosinya itu bisa naik, bisa turun. Kemudian terjadi perubahan fisik bagi yang primer maupun yang sekunder. Jadi yang primer misalnya ini ya, mulai menstruasi, kemudian untuk yang laki-laki mulai menginjak remaja misalnya, mimpi basah dan sebagainya. Kemudian perubahan minat dan peran. Jadi di sini si anak akan cenderung dia memiliki minat terhadap suatu bidang tertentu, kemudian perannya, jadi dia akan berusaha untuk atau ingin menjadi misalnya jadi tokoh yang menjadi panutan, misalnya menjadi ketua OSIS atau mungkin ingin aktif di organisasi Karang Taruna dan sebagainya. Nah, di situ sebagai langkah dari aktualisasi diri mereka. Nah, tetapi untuk perubahan universal ini akan berdampak pada perkembangan fisik, kemudian kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Nah, jadi ini nantinya akan terjadi perkembangan tingkah laku. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai perubahan-perubahan universal yang terjadi akan memicu terjadinya perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan psikomotorik anak yang berbeda-beda, sehingga nanti perkembangan tingkah lakunya juga akan berbeda untuk setiap anak. Nah, kemudian untuk aspek intelektualnya, jadi di sini dari perkembangan kognitif yang terjadi pada anak pada usia remaja utamanya, tadi kan dia beralih dari konkret menuju ke abstrak, mulai ini belajar memahami konsep tersebut. Kemudian perkembangan kognitif ini akan berimbas pada perkembangan intelektual, di mana proses berpikirnya ini masuk tahap operasional formal. Jadi belajar dari konsep yang sesuatu yang tampak, sesuatu yang dapat dilihat atau mungkin mereka bisa mengalami, kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep abstrak. Kemudian untuk aspek emosional, nah yang pertama kita lihat bahwa pada usia remaja ini tingkat sensitivitas anak itu tinggi. Nah, misalnya mereka jadi ego, mementingkan diri sendiri, atau mungkin ingin ini loh saya menunjukkan jati dirinya dan sebagainya. Nah, kemudian sifat reaktif. Nah, ini juga harus kita pantau kita sebagai orang tua maupun guru. Anak-anak sekarang itu di usia remaja kan mereka masih labil tingkat emosionalnya. Jadi ketika mendapatkan sedikit permasalahan, mereka itu langsung reaktif. Misalnya kalau sekarang mungkin untuk diluapkan misalnya melalui media sosial dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ataupun guru harus bisa mengarahkan anak bagaimana untuk menyalurkan emosinya dengan baik. Nah, mungkin misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjaga kestabilan emosinya. Kemudian tadi ya yang terkait dengan kestabilan emosi. Selanjutnya untuk aspek moral, di sini perkembangan moral dari anak-anak usia remaja, anak-anak usia SMP itu akan sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Nah, jangan sampai nantinya akan terjadi degradasi moral di sini karena kurangnya tokoh panutan di dalam masyarakat atau mungkin di dalam keluarga, kurangnya teladan-teladan yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru terkait dengan perkembangan aspek moral ini sebaiknya pada setiap mata pelajaran itu memang kita integrasikan bagaimana untuk menumbuhkan karakter-karakter yang positif bagi anak. Nah, misalnya dari karakter ketakwaan, nah mungkin bisa kita kaitkan misal pada pembelajaran IPA. Nah, itu misalnya belajar tentang atom. Kita kaitkan bahwa atom itu merupakan ciptaan Tuhan. Jadi di sini kita lihat Tuhan itu Maha Agung. Jadi menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi kita sebagai manusia kita harus mensyukuri. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan dengan karakter tersebut nantinya anak itu akan terbiasa dengan karakter-karakter positif.
Kemudian untuk aspek spiritual di sini, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual agama, ada pembawaan dari anak tersebut, kemudian lingkungan agama, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi sebisa mungkin dari madrasah pertama yang dilalui anak yaitu keluarga, kita mengarahkan anak itu untuk menjadi sosok yang taat kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi walaupun nantinya sudah terjun ke dunia sekolah atau masyarakat, kita juga harus bisa mengarahkan anak bagaimana mereka bergaul dengan baik terkait dengan pembinaan spiritualnya. Kemudian untuk aspek sosial budaya, jadi karakteristik yang perlu diidentifikasi ini dari peserta didik itu dikaitkan dengan kelas sosial. Nah, mungkin dari misalnya tingkat ekonomi, kemudian suku dan sebagainya. Nah, jangan sampai nantinya karena adanya jenjang kelas sosial, maka terjadi perbedaan yang sangat jauh. Misalnya yang cenderung yang pintar itu yang anak orang kaya, kemudian dan lain sebagainya. Jangan sampai di situ ada kesenjangan sosial pada kelas tersebut. Kemudian di sini pada usia remaja itu terjadi dua hal, ada social cognition, kemudian ada conformity. Nah, untuk social cognition itu adalah kemampuan anak untuk memahami orang lain. Misalnya dia mempunyai teman, misalnya bagaimana temannya itu. Mungkin ini lebih kita kaitkan dengan empati ya. Jadi apa yang dirasakan teman, kemudian misalnya ada yang sedang mengalami kesusahan, dia ikut merasakan. Kemudian untuk conformity ini adalah kecenderungan anak untuk mengikuti apa yang ada di dalam lingkungan sekitar. Misalnya dia bergaul dengan anak-anak yang taat beragama, maka dia cenderungnya nanti akan jadi taat beragama. Jadi di sini kemudian kalau misalnya dia bergaul dengan anak-anak yang suka tawuran, nah mungkin nantinya dia juga akan menjadi anak yang suka tawuran. Jadi di sini sangat diperlukan sekali peran orang tua dan guru atau mungkin anggota dari sekolah, baik dari kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik, untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang baik ke depan. Nah, jadi perlu peran serta orang tua yang di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini untuk karakteristik umum dari peserta didik itu ada banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan agar nantinya kita dapat mendesain proses pembelajaran yang efektif sehingga dapat berdampak baik terhadap perkembangan anak. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.